Sekarang kita akan membahas mengenai efek Doppler. Nah, untuk rumusnya, efek Doppler ini ada satu rumus, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Ya. Untuk Fp di sini adalah frekuensi pendengar, satuannya adalah hertz. Kalau Fs frekuensi sumber, satuannya juga hertz. Untuk Vp dan Vs, V itu kan kecepatan. Nah, Vp itu adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber. Nah, kalau yang V saja di sini, ini adalah kecepatan udara. Ya. Nah, ada perjanjian tanda di efek Doppler, yaitu ketika sumber itu mendekati pendengar, maka tanda Vp-nya harus nilainya maka tanda Vs-nya nilainya harus negatif. Ya. Itu ketika sumber mendekati pendengar. Tapi kalau sumbernya menjauhi pendengar, maka Vs-nya tandanya positif. Nah, kebalikannya, kalau pendengar itu mendekati sumber, maka Vp nilainya positif. Kalau pendengarnya menjauhi sumber, maka Vp nilainya negatif. Gitu ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama. Kereta bergerak dengan kelajuan 72 km per jam menuju stasiun sambil membunyikan fluidnya. Nah, berarti di sini yang membunyikan fluid siapa? Kereta. Maka kereta ini akan menjadi sumbernya, karena ini adalah sumber bunyi yang dikeluarkan, yaitu dari fluid. Nah, bunyi fluid kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 720 Hz. Nah, berarti ada kepala stasiun mendengar frekuensi fluid dari kereta. Yang terdengar adalah 720 Hz. Kelajuan suara di udara 340 meter per sekon. Frekuensi fluid kereta tersebut adalah, nah, kalau kita amati di sini ada perbedaan satuan. Kalau yang ini km per jam, yang ini meter per sekon. Maka cara untuk mengubah dari km per jam ke meter per sekon adalah, tadi kan 72 ya, 72 km per jam berapa meter per sekon. Nah, dari kilometer ke meter itu kan turunnya berapa kali? 3 kali, sehingga 72 dikali 1000, nolnya ada 3 ya. Dari jam ke sekon itu berapa? 3600. Nah, 1 jam kan 3600 detik, berarti kan dikali ya. Maka di sininya dibagi 3600. Berarti 72.000 dibagi 3.600. Nolnya di sini bisa kita coret. Nah, berarti 720 dibagi 36 berapa? Yaitu 20 meter per sekon. Nah, itu cara mengubahnya. Kemudian kita identifikasi untuk diketahui. Nah, di sini kereta bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Tadi sudah dibilang bahwa kereta itu adalah sumbernya. Kenapa? Karena dia asal dari bunyi yang akan didengar. Nah, berarti sumbernya adalah kereta. Maka 72 km per jam ini adalah kecepatan si sumber. Berarti 20-nya adalah kecepatan sumber. Kita tulis, berarti Vs-nya 20 meter per second. Ya. Kemudian menuju stasiun sambil membunyikan fluidnya. Bunyi fluid kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 720 Hz. Berarti frekuensi yang terdengar berarti itu adalah frekuensi pendengarnya, yaitu Fp sama dengan 720 Hz.
kelajuan suara di udara. Nah, untuk kecepatan udara itu hanya V aja ya. Itu adalah 340 meter per second. Frekuensi fluid kereta api tersebut adalah frekuensi fluid, berarti frekuensi dari sumbernya berapa. Nah, dari rumus yang tadi di sini FP-nya itu sudah ada, V-nya ada, VP-nya tidak ada, VS-nya ada, FS-nya ditanya. Nah, kalau misalnya dua variabel tidak diketahui, tidak bisa dikerjakan, maka kita akan lihat lagi dari soalnya apakah ada sesuatu di sini. Nah, kita lihat. Yang tadi tidak ada apanya? FVP-nya ya. Nah, bunyi peluit kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun. Nah, kepala stasiun tuh adanya di mana tugasnya? Di stasiun kan? Berarti dia lagi diam di stasiun karena di sini tidak disebutkan apakah dia sedang bergerak kemana atau kemana. Nah, berarti dia sedang diam. Berarti kecepatan si pendengar itu adalah 0. Kenapa 0? Karena dia sedang diam. 0 meter per second gitu ya. Nah, tinggal kita masukin ke rumusnya, yaitu FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali FS. Nah, FP-nya 720, V-nya yaitu 340. Nah, pendengar ini plus atau minus nih? Dia kan sedang diam. Nah, kalau sedang diam kita anggap saja dia plus dulu. Nah, 0 per, kalau 0 boleh plus boleh minus ya, terserah, dia tidak akan mempengaruhi hasil. Nah, yang di sini 340. Untuk VS-nya berapa? 20. Nah, kita lihat sumbernya mendekati atau menjauhi. Kereta bergerak membunyikan fluid. Bunyi fluid kereta tersebut terdengar oleh kepala stasiun. Nah, berarti si keretanya bergerak menuju stasiun. Nah, berarti kalau gitu sumbernya mendekati pendengar. Kalau sumber mendekati pendengar, maka tandanya adalah negatif. Kita masukkan di sini VS-nya negatif 20. Yang ditanyain adalah FS. Nah, berarti di sini 720 sama dengan 340 dibagi 320 dikali FS. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa dicoret dulu nolnya. Nah, kalian boleh perkecil 34 sama 32-nya sama-sama dibagi 2 boleh. Tapi kalau misalnya mau langsung juga boleh ya. Berarti ini dikali silang ke sini 720 dikali 32 yaitu 23040 sama dengan 34 Fs. Nah, berarti Fs-nya 23040 dibagi 34. Hasilnya adalah 677,64 Hz. Ini adalah frekuensi sumbernya. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Nomor 12 ya. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 30 meter per second sambil membunyikan sirine. Nah, ingat nih, di sini ada sirine. Sirine itu menghasilkan bunyi. Berarti ambulans ini bakal menjadi sumber. Sehingga yang 30 ini merupakan VS, yaitu kecepatan sumber. Itu 30 meter per second. Menghasilkan frekuensi 900 Hz. Nah, berarti sirinenya menghasilkan frekuensi 900 Hz. Maka frekuensi ini adalah frekuensi dari sumbernya, 900 Hz. Perbedaan frekuensi yang terdengar oleh seorang yang diam. Nah, yang terdengar oleh seorang yang diam berarti pendengar sedang diam. Maka VP-nya adalah 0 meter per second. Ketika mobil ambulan mendekati dan menjauhinya, berarti nanti ceritanya itu ada orang di sini, kemudian ada mobil ambulan. Nah, dia mendekati, kemudian dia juga akan melewati si orang tersebut. Ada dua keadaan ya. Nah,
Jika cepat lambat bunyi di udara 340, berarti V-nya adalah 340 meter per second adalah sekitar, nah dia ditanyakan nih perbedaan frekuensi yang terdengar. Nah berarti FP ketika ambulan mendekati dan FP ketika ambulan menjauhi itu berapa perbedaannya atau selisihnya gitu. Nah kita cari satu-satu ya, ketika dia mendekati berapa, ketika dia menjauhi berapa. Kita masukkan ke rumusnya masih sama ya, FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali Fs. Nah FP nya itu kan kita cari, V nya kita pakai 340, VP, P nya sedang diam, kalau diam 0 berarti plus saja. Nah 340, VS nya 30. Kita lihat sumbernya, kita yang pertama sedang mendekati kan, yang ini mendekati ya. Kalau mendekati berarti sumbernya tandanya, nah, sumber mendekat, VS nya negatif ya, negatif. VS nya yaitu 30 dikali Fs nya 900, maka FP nya 340 dibagi 310 dikali 900. Nah ini nolnya coret, berarti nanti kalian bisa hitung 34 dikali 900 dibagi 31 ya, itu untuk yang mendekati. Kalau untuk yang menjauhi, nah berarti rumusnya kita pakainya sama ya, V plus minus VP per V plus minus VS dikali Fs. Nah FP nya kita cari yang menjauhi, berarti FP nya kita cari, V nya tetap 340, FP nya tetap VP nya tetap 0, V nya 340. Nah perbedaannya di sini VS nya ketika dia mendekati maka di sini negatif, tapi ketika dia menjauhi, jauh ya, maka VS nya di sini positif ya. Sumber menjauhi VS nya positif. Ini plus 30 dikali 900, maka FP nya adalah 340 dibagi 370 dikali 900. Ini sama ya, kita bisa coret juga. Nah maka FP nya sama dengan 34 dikali 900 dibagi 37. Nah tantangan untuk mengerjakan soal efek Doppler yaitu adalah mengenai perhitungannya. Kalian sudah harus mampu menghitung matematika sederhana, yaitu perkalian dan pembagian, tapi dengan angka yang cukup besar. Kalian bisa memperkecilnya terlebih dahulu dengan membaginya dengan 2 ataupun angka berapapun, tapi kalau mau langsung juga sama aja ya. Itu lebih mempermudah kalau mau diperkecil terlebih dahulu. Nah kalau ini setelah dihitung hasilnya adalah 987,097. Kalau yang ini hasilnya 827,027. Nah selisih kan yang tanyakan ya, berarti frekuensi pendengarnya selisihnya menjadi 987,097 dikurangi 827,027, hasilnya adalah 160,07 Hz ya, satuannya Hz.